Shalom Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih. Pada kesempatan ini kita boleh berjumpa kembali atas karunia dan berkat Tuhan. Karena Tuhan sungguh baik, karena Tuhan sungguh luar biasa memberikan cinta kasih-Nya kepada setiap umat-Nya. Kita berjumpa kembali dengan ibadah keluarga di minggu yang kedua. Di bulan Agustus ini kita masuk di bulan kebangsaan. Di minggu tanggal 8 Agustus ini 2021 ini, di bulan kebangsaan ini kita diajak untuk menghidupi tema hidup sebagai orang merdeka. Karena Tuhan sungguh baik menempatkan kita di bangsa kita, bangsa Indonesia yang saat ini memasuki usia kemerdekaannya yang 76 tahun, dan di sini kita dituntut untuk belajar, untuk senantiasa belajar menjadi orang yang merdeka dari dosa. Mari kita siapkan hati kita untuk masuk di dalam peribadatan dengan masuk di dalam saat teduh sejenak. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, mari kita memulai ibadah ini, ibadah minggu kedua bulan kebangsaan saat ini. Kita khususkan dengan pengakuan bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan Allah pencipta langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus menyertai saudara sekalian dan berserta saudara juga. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, kita akan masuk di dalam pengantar peribadatan dan pengakuan dosa. Tahun ini perjalanan bangsa Indonesia dialami di alam kemerdekaan sudah memasuki tahun ke-76 tahun. Itu artinya selama 76 tahun jugalah rakyat Indonesia hidup sebagai orang merdeka. Kesempatan hidup sebagai orang merdeka itu sendiri tidak terlepas dari anugerah Tuhan. Dan kita diingatkan untuk saling mengasihi. Dalam Injil Matius pasal 22 ayat 37 sampai dengan 40, yang demikian firman-Nya. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, oleh karena itu mari kita agungkan Tuhan yang telah memberikan kemerdekaan kepada bangsa Indonesia dengan bersama menyanyikan dari Kidung Jemaat nomor 467 bait yang pertama dan yang kedua, "Tuhanku bila hati kawanku." Tuhanku
hati kawanku terluka oleh tingkah ujarku dan kehendakku jadi panduku. Ampunilah jikalau tuturku tak semena dan aku tolak orang berkesah pikiran dan tuturku bercela. Ampunilah. Bapak, Ibu, dan saudara terkasih, ketika kita menyanyikan Tuhanku bila hati kawanku, kita diingatkan untuk senantiasa berdoa, dan di dalam doa kita akan mengaku dosa-dosa kita. Mari kita bersama berdoa. Diantarkan. Ya Allah kami yang bertata dalam kerajaan surga yang maha mulia, syukur kepadamu. Setiap langkah juang kehidupan kami Engkau senantiasa tuntun, bahkan berkati, bahkan Tuhan berikan kehidupan yang layak. Namun ketika kami kurang berkenan di hadapan-Mu, ketika kami kurang menghargai Engkau, bahkan kurang mendengarkan pesan yang Engkau sampaikan kepada kami mohon pengampunan. Dan kami juga memohon pengampunan-Mu supaya kami dekat kepada setiap kawan saudara dekat kami, dan kami dapat memancarkan sinar kasih Allah dalam kehidupan-Mu. Ampuni kami ya Bapa, ampuni kami ya Yesus, ampuni kami senantiasa tetap melangkahkan kaki kami dan tetap memberikan yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan di tempat manapun kami berada. Terima kasih Bapa, doa dan permohonan kami pinta dalam kuasa-Mu, Sang Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, amin. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih, kita setelah mengakui dosa, kita juga akan menerima berita anugerah dari Tuhan. Terimalah berita anugerah dari Tuhan yang demikian supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Kristus telah memerdekakan kita, karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Galatia 5 ayat 1. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Bapak, Ibu, dan saudara terkasih, setelah kita diberikan penguatan untuk senantiasa berdiri teguh, dan kita diingatkan untuk tetap menjalankan amanat yang Tuhan berikan dalam kehidupan ini, dan kita patut berbahagia dan kita patut untuk melakukan kebahagiaan bersama dengan Tuhan di dalam kemuliaan nama Tuhan. Kita akan bersama memujikan dari Kidung Jemaat nomor 392 bait yang pertama dan yang ketiga. Ku berbahagia. Berbahagia, yakin teguh, Yesus sama di kepunyaanku. Aku warisnya, aku ditebus, ciptaan baru, Roh Kudus. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus.
mari kita bersama masuk di dalam pelayanan firman. Sebelum kita bersama mendengarkan firman Tuhan, kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita bersama berdoa. Ya Tuhan Allah kami yang bertata di dalam kerajaan surga yang maha mulia, karena Tuhan sungguh baik menempatkan setiap anugerahnya di dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi, dan Tuhan telah mengampuni segala dosa-dosa di dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur dan kami berterima kasih atas setiap karya Allah dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Bapak, sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan. Persiapkan jiwa roh kami, raga kami untuk mendengarkan firman Tuhan, dan perintahkan otak kami bahkan raga kami untuk melakukan di dalam setiap kehidupan ini ya Bapak. Terima kasih Bapak. Doa ini kami serahkan di dalam putra-Mu Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara terkasih, kita akan bersama mendengarkan firman Tuhan yang terambil dari salah satu bacaan leksionari yang terambil di dalam kitab Injil Yohanes 6 ayat 35 yang disambung di ayat 41 sampai dengan 51. Bapak, Ibu, dan saudara terkasih, saya akan membacakan untuk Bapak, Ibu, saudara dan terkasih yang ada di rumah. Yang demikian firman Tuhan. Kata Yesus kepada mereka, "Akulah roti kehidupan. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi." Maka bersungut-sungutlah orang Yahudi tentang dia, karena ia telah mengatakan, "Akulah roti yang telah turun dari surga." Kata mereka, "Bukankah ia ini Yesus anak Yusuf, yang ibu bapaknya itu kita kenal? Bagaimana ia dapat berkata, 'Aku telah turun dari surga'?" Jawab Yesus kepada mereka, "Jangan kamu bersungut-sungut. Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepadaku, jikalau ia tidak ditarik oleh Bapa yang mengutus aku. Dan ia akan kubangkitkan pada akhir zaman. Ada tertulis dalam kitab nabi-nabi, dan mereka semua akan diajar oleh Allah, dan setiap orang yang telah mendengar dan menerima pengajaran dari Bapa datang kepadaku." Hal itu tidak berarti bahwa ada orang yang telah melihat Bapa. Hanya Dia yang datang dari Allah. Dialah yang telah melihat Bapa. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya, ia mempunyai hidup yang kekal. Akulah roti hidup. Nenek moyangmu telah makan mana di padang gurun, dan mereka telah mati. Inilah roti yang turun dari surga. Barang siapa makan daripadanya, ia tidak akan mati. Akulah roti hidup yang telah turun dari surga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku, yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Yang berbahagia ialah semua orang yang mendengarkan, membaca, menyimak firman Tuhan, dan yang memeliharanya di dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya.
Bapak, Ibu, dan saudara terkasih, sempat berjumpa kembali dengan saya, Pendeta Maranatha Aji Kusuma. Kita boleh berjumpa di dalam ibadah pagi sampai dengan malam nanti di tanggal 8 Agustus 2021 ini. Kita diajak untuk merasakan cinta kasih Tuhan, bagaimana kita diajarkan untuk tetap merdeka melawan dosa. Bapak, Ibu, dan saudara terkasih, kita diingatkan tentang kematian. Yang namanya kematian itu tidak bisa dijadwalkan oleh manusia. Itu kematian boleh secara penyakit atau usia, bahkan itu tidak bisa dijadwalkan manusia. Namun itu adalah misteri rahasia ilahi. Hanyalah Allah sendiri, hanyalah Tuhan sendiri yang tahu. Mari kita senantiasa melakukan kehidupan sesuai dengan kehendak Tuhan, karena Tuhan sungguh baik, karena Tuhan sungguh luar biasa menghidupi kita di dunia ini. Bapak, Ibu, dan saudara terkasih, Tuhan nyatakan bahwa inilah aku roti kehidupan, inilah aku yang senantiasa menghidupi kehidupan manusia di dunia. Namun diingatkan di dalam ayat tadi, di ayat 46 sampai dengan 51, penyangkalan, penolakan orang-orang Yahudi yang menolak Yesus itu roti kehidupan. Roti kehidupan itu adalah Allah, dan dia senantiasa bisa Yesus, kamu itu hanya anak Yusuf, kamu itu hanya anak Maria yang saat itu senantiasa hanya dianggap orang biasa. Namun disinilah Tuhan Yesus ingin menunjukkan kepada orang-orang bahwa inilah aku roti kehidupan yang senantiasa dilakukan, yang hendak senantiasa mengenyangkan. Jadi ketika kita boleh menghadapi sesuatu, kita boleh melakukan melangkah dengan baik, jangan dengan pikiran kita saja, namun kita harus campur tangan dengan kasih Allah. Di sini dikatakan, di ayat tadi dikatakan kita jangan sia-sia mencari roti. Maksudnya di dalam kita bekerja, di dalam kita menghidup itu jangan dengan sakarpe dewe, namun libatkan Allah, libatkan gambaran yang senantiasa Allah. Nah, hati manusia terpikat untuk fokus dan memperhatikan kebutuhan fisik. Terkadang, butuh fisik, mangan, nginum, kesenangan. Namun kita dijadikan itu betul kemerdekaan, kepuasan secara fisik kita. Namun kita di sini bukan hanya diingatkan untuk kebutuhan itu, namun kebutuhan fisik kita juga yang harus dinikmati. Itu adalah janji Allah bahwa Yesus dapat melihat apa yang kita lakukan. Kita melakukan apa elek, pasti Tuhan tahu. Ketika setiap orang aktif gereja dan di masyarakat baik, boleh. Tuhan pasti melihat dalam kehidupan ini, karena Tuhan sungguh luar biasa menghidupi cinta kasih ini. Nah, mari kita di sini mencari makanan rohani, tapi juga mencari makanan duniawi itu seimbang. Butuh panguripan, butuh sandang pangan, ning ya butuh sakabehane. Nek timbangan gen ora jomplang. Bapak, Ibu, dan saudara terkasih, kita telah percaya kepada Yesus, kita harus bersyukur karena kita telah ditarik oleh Bapa. Kita menjadi orang Kristen, kita menjadi orang percaya Yesus, itu karena anugerah.
Karena bukan anugerah, bukan ditarik oleh Bapa sendiri. Mustahil. Dan percaya itu harus tuju kepada Tuhan Yesus Kristus, yang dialah roti kehidupan sejati kita. Janganlah kita lebih menyukai kebiare pangibadah. Oke, boleh kita menyukai kebiare pangibadah, ning ya kudu diimbangi pratingkae dewek dalam kehidupan ini. Dan kita juga harus mengenal siapa sih Allah, dan kita juga harus mengenal kebenaran yang Tuhan tuju. Mari kita mencari hasrat. Ketika kita lapar, kita hasrat lapar kue kudu ditonton kanthi temen, kanthi tenanan, untuk tetap mencintai Yesus dengan baik. Bapak, Ibu, dan saudara terkasih, di bulan ini, di bulan kebangsaan ini, mari melalui bacaan ini kita libatkan Allah, karena Allah itu merupakan bagian dari kita. Allah itu senantiasa menuntun rancangan kita. Jangan tinggalkan Allah, karena kita sudah merdeka dari dosa, karena kita sudah dimerdekakan Allah. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Salam sehat, salam merdeka. Amin. Saat teduh sejenak. Bapak, Ibu, dan saudara terkasih, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita bersama dengan orang percaya di seluruh dunia, kita meneguhkan iman kepercayaan kita dengan bersama mengucap pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Tuhan Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara terkasih, kita juga akan mempersembahkan apa yang senantiasa Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Kita sebagian kita akan bawa persembahan ini kepada Tuhan. Dasar persembahan terambil dari Maleaki pasal yang ketiga, ayat yang ke-10. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Sebelum kita nanti mempersembahkan dengan menyanyikan, terlebih dahulu kita akan berdoa persembahan, syukur, syafaat, dan penutup. Mari kita bersama berdoa. Saya hantarkan. Ya Allahku yang kami kenal dan kami sembah di dalam Tuhan Yesus Kristus, yang senantiasa menjadi pertolongan di dalam kehidupan kami, di dalam keseharian kami. Mengucap syukur karena Tuhan sungguh baik, karena Tuhan sungguh mencintai setiap kehidupan ini. Dan kami mengucap syukur karena Tuhan telah mencintai kami dan memberkati kami, dan kami juga ingin mempersembahkan yang terbaik bagimu ya Bapa. Karena Tuhan di tempat ini senantiasa melakukan
rancangan dimanapun kami berada. Berkati kami supaya kami di dalam mempersembahkan ini dapat seturut dengan kehendak-Mu, dapat menjadikan yang terbaik dalam kemuliaan Allah Bapa di surga. Berkati persembahan yang akan kami persembahkan, kuduskan dan serahkan dengan hati keikhlasan kami. Dan setelah kami serahkan kepadamu melalui gereja Kristen Jawa Bangsa, Kau kuduskan dan Kau berkati, dan Kau berkati pengelola persembahan di kemajelisan GKJ Bangsa. Kau berikan hikmat untuk para majelis-Mu yang senantiasa mengelola menjadi kemuliaan dan kebesaran nama-Mu di gereja-Mu ini ya Bapa. Ya Tuhan, pada saat ini kami juga mengucap syukur karena Tuhan sungguh baik, sungguh luar biasa mengasihi setiap kehidupan ini. Dan Tuhan menuntun setiap langkah pribadi kami, jemaat-Mu di GKJ Bangsa, untuk tetap berjalan di tangan-Mu ya Bapa. Ya Tuhan, saat ini kami juga berdoa untuk pergumulan kami dimanapun kami berada, jemaat kami di GKJ Bangsa. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami di dalam saat ini yang sedang membutuhkan pemulihan di dalam sakit penyakitnya. Kau berkati, Kau angkat penyakit-penyakitnya. Kau cabut roh yang tidak berkenan di hadapan. Roh jahat Kau cabut di dalam nama Tuhan Yesus. Karena Tuhan sungguh baik memberikan rahmat cintanya. Dan ketika Tuhan mengizinkan sakit, pasti Tuhan akan mengizinkan kesembuhan terjadi. Ya Tuhan, Kau berkati dan pulihkan Ibu Murniah, Kau pulihkan Ibu Resti, Kau pulihkan Ibu Tumunah, Kau pulihkan Ibu Turiem, Kau pulihkan Ibu Asmarida, Kau berkati, Kau pulihkan Ibu Purwati, Kau berkati saudari kami, saudari Gia, Kau berkati keluarga Bapak Sundoyo dan Ibu Asi. Dan Kau berkati jemaat-jemaat kami yang saat ini tidak bisa kami sebutkan satu persatu karena di dalam masa sakitnya. Di masa sakitnya Kau pulihkan, Roh Kudus-Mu hadir satu persatu di jemaat kami yang sedang sakit dan berproses untuk semakin sehat dan semakin membuktikan bahwa Allah tetap berkarya dalam kehidupannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk pergumulan para jemaat kami di kelompok bangsa, kelompok Kroya, Keperanjen, Kedawung, Kecila, Kubang, Karangsari Bawah, Karangsari Barat, Karangsari Atas, Kebasen, Rawalo. Kau berkati di dalam persekutuan gerejanya, walaupun saat ini masih bersama dengan keluarga, pekerjaannya, wirausahanya, kesehatan, bahkan pendidikan, bahkan perkembangan, pertumbuhan secara iman dan fisik, rohani para jemaat kami di gereja Kristen Jawa Bangsa ini ya Bapa. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk para pelayanan-Mu, para majelis-Mu, penetua, diaken dan pendeta, dan para komisi-komisi yang ada, komisi anak, komisi pemuda, komisi dewasa, Adioswo, dan tim multimedia, Asar, pemusik, tim doa, PPJ, dan Koster. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk bangsa Indonesia ini supaya di dalam aparatur pemerintahan dan keamanan bisa membawa persatuan dan kedamaian bagi bangsa ini, supaya bangsa ini pulih dari pandemik dan segera diatasi dengan baik, dan pemerintah supaya dapat mengupayakan program vaksinasi dapat berjalan dengan baik dan cepat, supaya keluarga yang senantiasa saat ini sedang mengalami kedukaan karena sakit, karena ditinggal keluarganya yang meninggal, Tuhan hibur dan Tuhan pulihkan dengan cara-Mu ya Bapa. Pulihkan yang sedang berjuang dalam pemulihan karena terpapar COVID atau penyakit yang lain. Dan kami juga mendoakan para keluarga, tenaga medis yang saat ini sedang menjalankan tugasnya, berikan kekuatan dan jaga kesehatannya supaya tetap melayani dengan baik. Kau berkati Bapak Presiden,
Wakil Presiden sampai dengan pemerintahan yang paling bawah. Kau jaga ya Tuhan untuk bisa selamat para umatmu di dunia ini dari wabah COVID-19, dan Kau ganti dengan kuasa rohmu yang baru. Ya Bapa, kami juga berdoa untuk para badan kerjasama kami di Gereja Kristen Jawa Bangsa, di Desa Bangsa, Desa Karangsari, Kecamatan Kebasen, Kabupaten Banyumas, Bapak Banyumas, Klaster Banyumas Selatan, Sinode GKJ, PGI. Kau berkati, Kau sertai, Kau pulihkan untuk membangun langkah kasih-Mu. Dan kami juga berdoa para mitramu di Gereja Kristen Jawa Bangsa, YPK, di Cilacap, Paseban, di Banyumas, LPPS Sinode, guru-guru PAK di wilayah Banyumas dan Cilacap, dan pergumulan tim multimedia untuk melengkapi alat-alat untuk rekaman maupun live streaming. Tuhan, berkati kami, sertai kami untuk tetap berada di dalam tangan-Mu dan untuk senantiasa memulihkan negeri ini, bahkan kehidupan kami supaya turut dengan kehendak Tuhan. Ya Tuhan, berkati kami, tuntun kami untuk senantiasa menjadi yang terbaik dalam karya-Mu. Dan sebentar kami akan mengakhiri peribadatan ini, karena Tuhan sungguh baik, karena Tuhan sungguh luar biasa dalam kehidupan kami, dan kami ingin menyelesaikan ibadah ini, dan ibadah ini kami serahkan kepada-Mu, dan kami akan melakukan aktivitas selanjutnya, dan kami juga berdoa seperti yang Tuhan ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih, kita akan bersama menyelesaikan ibadah ini. Bahkan kita akan memberikan persembahan kita dengan bersama menerima pengutusan dari Allah dengan menyanyikan dari Kidung Jemaat nomor 302, bait yang pertama dan yang kedua. Ku beri persembahan. Mari kita bersama menerima berkat dan pengutusan untuk kehidupan kami semua. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyertai engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Salam Bapak, Ibu, dan saudara terkasih. Ibadah telah selesai
kita akan bersama mendengarkan warta jemaat Gereja Kristen Jawa Bangsa di Minggu tanggal 8 Agustus 2021. Shalom Bapak Ibu dan Saudara terkasih. Salam sejahtera dalam kasih Kristus. Majelis GKJ Bangsa mengucapkan selamat beribadah kepada seluruh jemaat, bahkan bukan jemaat yang bersama beribadah di kanal YouTube GKJ Bangsa. Tuhan Yesus selalu memberkati kita semua. Kami sampaikan warta jemaat dan kegiatan GKJ Bangsa selama sepekan sebagai berikut. Yang pertama, ibadah Minggu tanggal 15 Agustus 2021 untuk onset menunggu informasi selanjutnya. Dan ibadah yang kedua, ibadah sekolah Minggu tanggal 15 Agustus 2021 menunggu informasi selanjutnya dan kesepakatan yang akan dibahas di dalam kemajelisan. Dan yang ketiga, persekutuan doa selama sepekan dilaksanakan di rumah masing-masing dengan menggunakan bahan renungan yang ada di dalam warta jemaat di halaman paling depan. Dan selamat membaca juga bacaan Alkitab yang sudah ada di warta jemaat. Dan yang keempat, protokol kesehatan. Kita harus senantiasa mengingat 5M untuk mencegah COVID-19. Yang pertama, menggunakan masker. Yang kedua, mencuci tangan pakai sabun dengan air mengalir. Yang ketiga, menjaga jarak. Yang keempat, menjauhi kerumunan. Yang kelima, membatasi mobilitas dan interaksi. Dan kami mohon jemaat untuk selalu mematuhi protokol kesehatan. Jika tidak penting atau perlu, tidak berpergian guna memutus rantai penyebaran COVID-19. Warta selanjutnya tentang persembahan. Rincian persembahan Minggu 1 Agustus 2021 terdapat di warta cetak yang sudah disebar oleh majelis atau yang tertulis di blog GKJ Bangsa. Nah, warta selanjutnya, persidangan atau rapat majelis GKJ Bangsa untuk tanggal 8 Agustus ditunda karena belum onset. Nanti akan dipikirkan selanjutnya. Dan perjamuan kudus Minggu tanggal 29 Agustus 2021, pendaftaran majelis maupun jemaat ditunda. Dan warta selanjutnya, program penghijauan taman buah, bunga dan sebagainya di lingkungan gereja. Kami Majelis Gereja Kristen Jawa Bangsa mengajak jemaat untuk peduli akan lingkungan di Gereja Kristen Jawa Bangsa untuk saling menanam dan merawat tanaman yang ada, dan mengajak Bapak Ibu dan Saudara untuk menanam di lingkungan rumah masing-masing. Dan yang ke-9, pokok-pokok doa syafaat, monggo Bapak Ibu bisa baca. Dan catatan, mengingatkan kepada jemaat yang masih menyimpan amplop persembahan mingguan, bulanan, pembangunan dan yang lain, mohon untuk dikembalikan ke gereja untuk kepentingan ibadah yang akan mendatang. Demikian warta jemaat tanggal 8 Agustus 2021. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua.